Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan Bu Sinta dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar kalian? Bu Sinta harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah ya. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang teks deskripsi. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang cerita fantasi dengan kompetensi dasar 3.3 mengidentifikasi unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar, dan kompetensi dasar 4.3 menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Seperti biasa, ada aspek yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama, definisi cerita fantasi. Yang kedua, ciri-ciri cerita fantasi. Yang ketiga, unsur intrinsik cerita fantasi. Sebelum kita lanjut ke definisi cerita fantasi, Bu Sinta mau nanya, apakah kalian pernah menonton film Harry Potter, Doraemon, Alice in Wonderland, dan sebagainya? Kalau pernah, apakah film-film tersebut terjadi di kehidupan nyata? Tentu tidak. Film-film tersebut hanyalah rekaan atau imajinatif yang bersifat fiktif, artinya tidak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Film Harry Potter, Doraemon, Alice in Wonderland, dan lain sebagainya itu termasuk dalam cerita fantasi. Nah, sampai di sini kalian sudah bisa membayangkan, sudah mempunyai gambaran apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bersifat imajinatif atau di luar nalar yang ditulis oleh seseorang. Cerita fantasi termasuk dalam teks naratif. Teks naratif sendiri memiliki arti teks yang menceritakan suatu rangkaian peristiwa yang saling terhubung. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah belajar teks deskripsi. Masih ingat teks deskripsi? Ya, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek. Sedangkan teks naratif adalah teks yang menceritakan suatu rangkaian peristiwa yang saling terhubung. Berikutnya adalah ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Kalau kalian pernah menonton film Doraemon yang berjudul Nobita dan kawan-kawan berada di negeri awan, pasti kalian pernah melihat ketika Nobita menjadi seorang raja ketika berada di negeri awan tersebut. Tentunya itu sangat tidak mungkin kan? Yang kedua, ide cerita berupa irisan dunia nyata dan dunia khayal. Contoh, pintu ajaib Doraemon bisa mengantarkan Nobita dari suatu tempat ke tempat yang lain. Misalnya, dari suatu tempat menuju ke zaman purba atau ke suatu planet. Ciri yang ketiga, menggunakan berbagai latar. Latar itu adalah tempat. Latarnya bisa di awan, bisa di langit, bisa di kamar ajaib, atau bahkan di lemari ajaib seperti film Alice in Wonderland kan? Ciri berikutnya, tokoh unik atau memiliki kesaktian. Sebagai contohnya adalah Doraemon. Tentu kita tahu, Doraemon adalah seekor kucing yang memiliki kantong ajaib yang apapun itu dia bisa punya. Atau Harry Potter. Ciri berikutnya, bersifat fiksi. Fiksi itu artinya tidak nyata atau bersifat hayalan. Ciri yang terakhir adalah penggunaan bahasa variatif, ekspresif, dan ragam percakapan. Artinya, dalam cerita fantasi biasanya terdapat kalimat percakapan atau kalimat langsung. Nah, dalam kalimat langsung itu biasanya ada bahasa yang tidak baku. Sebagai contoh, aduh, hah? Wow, itu adalah contoh kalimat ekspresif. Oke, pembahasan yang terakhir adalah unsur intrinsik cerita fantasi. Yang pertama, tema. Tema itu adalah topik yang mendasari sebuah judul. Jadi diingat-ingat ya, tema itu bukan judul. Contoh, temanya tentang pendidikan. Judulnya bisa Guruku, Potret Pendidikan di Indonesia. Contoh tema berikutnya adalah perjuangan. Temanya perjuangan. Judulnya
bisa saja mengejar cita-cita sang pemimpi. Itu adalah judul. Jadi bisa membedakan antara tema dan judul? Tentu bisa ya. Unsur berikutnya adalah alur. Alur adalah jalan cerita. Jalan cerita atau alur ada 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju itu adalah suatu peristiwa yang diceritakan dari awal hingga akhir. Jalan ceritanya maju dari awal hingga akhir. Sedangkan alur cerita mundur adalah jalan ceritanya mundur atau bahasa lainnya flashback. Ya. Jadi alur mundur itu ketika tokoh menceritakan sebuah peristiwa dalam sebuah adegan. Artinya si tokoh itu menceritakan apa yang sudah dialami dalam adegan tersebut. Itu alur mundur. Berikutnya alur campuran. Alur campuran itu berarti dalam adegan tersebut menceritakan rangkaian peristiwa di zaman sekarang, kemudian lanjut ke zaman sebelumnya, terus tiba-tiba maju lagi ke zaman sekarang, seperti itu. Itu namanya alur campuran. Unsur intrinsik cerita fantasi berikutnya adalah latar. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat, contohnya di kerajaan, di kamar kosong, di pintu ajaib, di angkasa. Yang menunjukkan tempat berarti itu latar tempat. Berikutnya ada latar waktu, yaitu latar yang menggambarkan waktu. Contoh, pada suatu hari, di siang bolong, pada petang hari. Nah, berikutnya latar suasana. Latar suasana ini menggambarkan suasana yang terjadi pada saat cerita sedang berlangsung. Bisa menggambarkan suasana menegangkan, suasana mengharukan, membahagiakan, sedih. Itu adalah contoh latar suasana. Unsur intrinsik berikutnya adalah tokoh dan penokohan. Tokoh artinya pelaku. Tokoh atau pelaku yang ada dalam cerita tersebut. Contoh, Doraemon, Nobita, Giant, Shizuka, dan Suneo. Itu adalah tokoh. Sedangkan penokohan adalah watak atau karakter yang dimiliki oleh tokoh. Contoh, tokoh Nobita memiliki watak atau karakter teledor, malas. Atau tokoh Harry Potter. Harry Potter itu mempunyai karakter atau watak pemberani, tidak mudah putus asa. Unsur intrinsik cerita fantasi yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis. Contohnya, amanat atau pesan moral dari cerita Malin Kundang, kita tidak boleh durhaka terhadap kedua orang tua kita. Itu tadi pembahasan tentang cerita fantasi. Gimana? Mudah kan? Bu Sinta harap kalian bisa mempelajari dan memahami apa yang sudah kita bahas melalui video ini. Semoga bermanfaat ya. Sekian dari Bu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.